Alhamdulillah sudah berdoa. Tadi yang Bu Guru suruh yang maju, yang datang lebih awal, artinya disiplin. Kalau kita membiasakan hidup disiplin, insya Allah apa? Kalau disiplin bangun pagi, sholat, berangkat sekolah, selalu disiplin, kalian terbiasa hidup disiplin, maka kalau punya cita-cita kira-kira bisa mewujudkannya tidak? Insya Allah bisa terwujud kalau dibiasakan hidup disiplin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran IPA. Coba Guru tanya, kemarin terakhir kita belajar materi apa? Listrik. Kemarin, kalau ini kita mau belajar rangkaian listrik. Kalau kemarin, apa namanya? Yang morfologis. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Kita belajar adaptasi. Kemarin adaptasi tumbuhan, ada adaptasi apa lagi? Hewan. Nah, kalau hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Betul, kita akan belajar rangkaian listrik. Sebentar. Hari ini kita akan belajar rangkaian listrik. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik? Akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan kita belajar hari ini itu apa? Yang pertama, biar kalian tahu apa sih itu rangkaian listrik. Kemudian yang kedua, komponen-komponennya itu apa? Yang ketiga, nanti kita mau praktek buat rangkaian listrik. Tapi yang sederhana dulu. Nah, coba perhatikan apa yang akan Guru lakukan. Apa yang terjadi ketika Bu Guru pencet ini? Menyala. Perhatikan lagi. Apa? Lampunya mati. Coba lihat lagi. Lampunya nyala. Lampunya mati. Kok bisa ya lampunya jadi nyala terus mati? Kenapa bisa begitu? Karena arus listrik. Kita akan belajar hari ini ya. Yuk semuanya, Bu Guru minta perhatikan ke sini. Yang mejanya yang kursinya hadap sana, fokus dulu ke sini. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, ayo. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Ya, konsekuen ya, siap belajar. Alat-alatnya sudah siap belum? Buku, pulpen, siap kan? Sudah? Bukunya mana nih Mas? Belum? Buku, pulpen siap kan? Kan sudah siap belajar, berarti harus siap semuanya. Buku tulisnya, pulpennya sudah disiapkan. Sudah siap semua? Kalau sudah siap semua baru Bu Guru mulai. Apa? Pulpen, ada yang punya pulpen 2 enggak? Coba berbagi sama temannya. Mbak Yasmin pinjem ini, lupa nggak bawa pulpen. Tuh pinjem sama Mbak Yasmin. Apa? Oh iya, udah di sini. Pinjemin pulpen. Ya. Semuanya sudah siap? Sudah siap belajar. Ya perhatikan, ini namanya PowerPoint. Ya, yuk perhatikan. Kita akan belajar rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik? Yuk perhatikan. Rangkaian listrik adalah susunan yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Dalam satu membaca ya, susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, berikutnya perhatikan, kalau di rumah kalian itu ada alat-alat yang kalau dihubungkan dengan sumber listrik dia bisa menyala, namanya alat elektronik. Kalau alat elektronik di rumah itu apa saja? Mesin cuci, kipas angin,
siapa? Alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik. Ya, namanya komponen listrik. Berikutnya, komponen listrik. Tadi kita bicara komponen listrik, alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik. Nah, coba perhatikan di papan tulis. Ini ada contoh rangkaian listrik, namanya rangkaian seri. Nanti Guru jelaskan. Ini kamu fokus ke gambarnya aja. Ini ada gambar apa ini, terus ini juga ya. Nah, kita akan bahas satu-satu yang namanya komponen listrik. Di sini gambar yang pertama yang bawah, lihat. Namanya apa tuh? Baterai. Baterai itu adalah sumber energi listrik pada rangkaian sederhana. Si arahnya sumber energi listrik pada rangkaian sederhana kayak apa namanya? Baterai. Berarti sumber kalau alat elektronik yang kecil-kecil yang butuh baterai. Anak putra biasanya punya mobil yang namanya apa? Tamiya. Ya, itu pakai baterai kan? Nah, ini sumber energi listrik dalam rangkaian sederhana namanya baterai. Yang ini nih, nah tadi yang guru pencet-pencet ini. Namanya adalah saklar. Saklar adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik. Mulai mau pas dipencet kok bisa nyala karena arus listriknya terhubung. Kenapa kok pas dipencet off bisa mati? Karena arus listriknya terputus, maka mati. Nah, berikutnya komponen selanjutnya adalah ini nih, lihat yang merah-merah ini, dari baterai ke saklar ke lampu muter sampai ke baterai lagi. Ini adalah kabel. Apa? Kabel. Kabel adalah komponen ya yang menghubungkan arus listrik dari sumber ke sumber. Tadi ada yang bilang alat elektronik contohnya apa? Lampu. Nah, ini berarti kabel itu adalah ya komponen yang menghubungkan sumber listrik dari sumber listrik menuju ke alat elektronik yang digunakan ya. Ini makanya dia menghubungkan. Kalau nggak ada kabelnya kira-kira bisa nyala enggak? Enggak bisa karena ini yang menghubungkan. Komponen yang terakhir adalah apa? Lampu. Nah, lampu adalah salah satu contoh benda elektronik. Ya, ini contohnya lampu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang jenis rangkaian listrik berdasarkan ini terhubung atau tidaknya arus listrik. Perhatikan tadi gambarnya mirip ya. Sama-sama ada rangkaiannya. Ini namanya rangkaian listrik terbuka. Apa? Rangkaian listrik terbuka. Coba perhatikan ini yang Bu Guru sorot ini, perhatikan. Nih. Ini tadi apa namanya? Lampu. Kamu perhatikan lampunya tuh ada tanda panahnya. Suruh perhatikan lampunya. Lampunya nyala enggak? Mati. Nyala. Yuk amati kenapa kok lampunya bisa tidak menyala? Karena tidak menggunakan karena rangkaiannya ini apa, coba lihat. Kebuka apa ketutup? Kebuka. Makanya sumber listriknya, arus listriknya nggak bisa terhubung ke sini. Jadi dia lampunya mati. Coba kita bandingkan dengan gambar berikutnya. Lihat. Kayak lampunya cering gitu di gambar. Nggak kelihatan cuma cering ada gitu ya. Nah, ini perhatikan nih. Beda nggak? Sama nggak? Beda ya. Kalau ini gambarnya coba perhatikan tuh. Perhatikan, ini namanya rangkaian listrik tertutup. Coba yang Bu Guru sorot ini. Lihat tanda panahnya ini. Lampunya nyala nggak? Nyala. Yuk kita amati tadi saklarnya. Rangkaiannya ternyata rangkaiannya tertutup. Coba bisa neki mati, kok ini nyala? Kenapa? Karena rangkaiannya terbuka. Kalau ini terbuka ya betul. Kalau ini tertutup. Kalau rangkaiannya tertutup kok kenapa bisa nyala? Karena sumber apa Emma? Nggak apa-apa. Boleh, bagus karena sumber listriknya
nyambung. Ada lagi. Tadi karena apa? Arus listrik. Arus listriknya kenapa? Terhubung, pintar. Karena arus listriknya terhubung, jadi lampunya bisa menyala. Kita lanjutkan. Berikutnya, rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Coba kamu garisnya berapa? 3. Yang pertama apa? Rangkaian seri. Yang kedua? Rangkaian paralel. Yang ketiga? Rangkaian campuran. Perhatikan, kita akan bahas satu-satu ya anak-anak. Rangkaian seri. Yuk lihat gambarnya. Mirip kayak tadi ya, yang rangkaian listrik. Yuk perhatikan yang Bu Guru sorot. Ini apa tadi ya? Fungsinya sebagai apa? Sumber listrik. Terus ini tadi yang on off. Namanya apa? Kalau ini tadi lampunya ada berapa itu? 1, 2, 3. Nah, ini namanya rangkaian seri. Kenapa bisa disebut rangkaian seri? Karena ciri-cirinya itu bilang nih. Ciri-cirinya yang pertama adalah disusun secara berderet. Perhatikan, lampu 1, lampu 2, lampu 3 disusun secara berderet. Berderetnya gini loh, no? Mas, ini jejeran disusun secara berderet. Kemudian arus listrik yang mengalir pada tiap komponen sama. Jadi ini sama arus listriknya. Hambatan lebih besar mengurangi biaya pemakaian kabel. Lihat kabelnya cuma gini toh. Ser. Karena nggak ada cabang-cabangnya, jadi pemakaian kabelnya sedikit. Kemudian energi yang diserap komponen semakin kecil. Ini rangkaian seri. Pokoknya ciri utama rangkaian seri adalah lampunya disusun berderet. Terus orang anak cabang-cabangnya. Kamu kalau nanti ada gambar rangkaian apa ini misalnya, kok lampunya disusun berderet, nggak ada cabang-cabangnya, berarti rangkaian apa? Rangkaian seri. Yang berikutnya, dalam rangkaian seri cirinya lagi nih, perhatikan. Ini tak kasih tanda cret merah, berarti kalau lampunya mati, kalau satunya diputus kabelnya dalam rangkaian seri, maka lampu pertama dan lampu kedua ikut mati. Itu cirinya. Kalau satunya dipateni, diputus, nanti yang lainnya ikut mati. Berikutnya, rangkaian contoh dulu. Contoh rangkaian seri. Kamu pernah lihat di sini nggak? Lampu-lampu taman. Biasanya begini. Kafe, harus lampu kafe. Pernah ke kafe? Pernah? Di sini ada? Oh, ada. Ini lampunya biasanya disusun berderet, jejer-jejer ya. Ini rangkaian apa berarti? Seri. Kemudian berikutnya senter. Siapa sih menemukan 2 senter? Ya, mayoritas punya semua senter. Itu juga contoh rangkaian seri. Berikutnya, nah ini kemarin baru aja rame sekali di jalan-jalan gang. Apa nih? Lampu kelap-kelip. Karena ini ya, lampu kelap-kelip yang itu loh disusun di ganda. 17-an Agustusan kemarin kan rame lampu ini. Nah ini kamu nanti kalau ditanya adekmu, Mas apa Mbak, pasti rangkaian apa? Misalnya gini, penasaran, berarti bisa jawab. Ini namanya rangkaian seri. Yang kedua tadi rangkaian paralel. Ingat-ingat loh, diserap. Rangkaian seri. Yang kedua rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel? Mati. Hilang. Nih. Sama nggak tadi gambarnya sama gambar yang pertama? Beda. Bu, sama, lampunya ada 3. Ya betul, lampunya ada 3. Ada baterainya, ada saklarnya. Tapi coba perhatikan susunannya. Kalau yang pertama tadi lampunya berderet, siji loro telu jejer-jejeran. Tapi kalau sekarang disusun bertingkat undang-undangan. Lihat kabelnya sama nggak kayak tadi? Kalau ini apa? Anak apa nih? Bercabang. Yang
kesebarannya kecil, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Ya, karena ada cabang-cabangnya. Nah, perhatikan anak-anak. Nih, yang Bu Guru beri kayak tadi ini lampu A yang atas, yang tengah lampu B, yang paling bawah lampu C. Misalnya nih lampu B diputus, maka berbeda dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel, kalau yang B diputus, saklarnya di off, maka lampu A dan lampu C tetap menyala. Itu bedanya yang paling kelihatan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau seri disusun berderet, kalau paralel bertingkat. Kalau seri kabelnya sedikit, kalau paralel kabelnya banyak karena ada cabang-cabangnya. Lalu kalau seri diputus satu mati semua. Kalau paralel mati satu, yang lain nggak mati. Itu ciri rangkaian paralel. Nah, sekarang kayak tadi contoh rangkaian paralel. Siapa yuk? Lampu lalu lintas. Ini lampu apa? Merah. Ini Kuning. Ini Hijau. pernah lihat? Pernah. Yasmin depannya ada lampu merah ya? Depan rumahnya. Nah, kalau di rangkaian paralel tuh contohnya ini. Kenapa kok bisa begitu? Kamu pernah lihat kalau lampu merahnya nyala? Lampu kuning sama lampu hijaunya gimana? Mati. Mati. Kalau kuning dan hijau dimatikan, apakah merahnya bisa menyala? Kan tetap bisa nyala ya. Ini yang dicontoh hijau dan merah mati. Kuningnya bisa nyala nggak? Bisa. Bisa, karena ini contoh rangkaian paralel. Contoh yang kedua, lampu apa? Lampu rumah. Rumah. Dua rumah kabeh. Rumahmu kamarnya berapa? 3. Ya, ada yang 2, ada yang 4 malahan. Lampu rumah itu, ya, ada kamar 1, kamar 2, kamar 3. Misal Bu Guru contohkan yang kamarnya 3 wis. Ada dapurnya enggak? Ada. Ada ruang tamunya? Ada. Setiap ruangan ada lampunya? Ada. Dan misalnya Tiara pulang. Dia mau nyalain lampu di kamar, cetet. Lampu yang lain tetap dimatikan, tapi dia nyalain satu lampu cetet di kamarnya. Nyala enggak? Nyala. Misal udah malam semua lampu, ya semua lampu di rumah dinyalakan. Kamu udah mau tidur duluan, lampu kamar matikan, cetet, mati. Yang lain ikut mati enggak? Enggak, karena itu rangkaian listrik paralel. Contoh nyata tuh di rumahmu. Nanti rangkaian ya Tiara malut-malut. Karena kalau di kamarmu dimatiin, lampu dapur tetap bisa nyala, kamar satunya tetap bisa nyala, ruang tamu tetap bisa nyala. Beda kalau rangkaian seri tadi. Kalau rangkaian seri satunya matikan, mati semua. Ya. Berikutnya, sampai sini jelas nggak? Tadi kita udah belajar apa? Rangkaian Seri. sama Paralel. Belajar satu lagi. Perhatikan ada yang namanya rangkaian campuran. Arahnya campuran mix. Antara yang dicampur apa Bu? Yang dicampur rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Perhatikan, coba. Ini lampunya disusun berderet. Yang ini ada cabangnya nih. Ya, coba Bu Guru. Oh, ciri-cirinya dulu nih. Ciri-cirinya. Kalau yang namanya campuran berarti cirinya rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel digabung. Perhatikan digabung. Gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Kalau seri tadi ciri-cirinya berderet tuh, ada yang berderet tuh yang Bu Guru sorot. Ini kan berderet tuh ya. Kemudian ciri-cirinya lampu paralel dipasang bersusun nih tingkat pundak-pundak. 1, 2, 3 pundak-pundak sana ya. Nah, Bu Guru kasih contoh misalnya lampu yang pertama namanya lampu A. Lampu yang atas namanya lampu B. Lampu yang tengah namanya C. Yang terakhir D. Lampu D. Nah, oke, pura-puranya begini nih misalnya. Misal lampu A
dimatikan, diputus arusnya dari sini, cetek, diputus. Ini padahal dia seri dengan ketiga ini, maka semua lampu ini mati. Bisa nggak Bu? Biasanya pas itu bisa nggak Bu? Karena nih lihat, ini kan dari arus listrik ke sini. Ini yang Bu Guru sorot nih, lihat. Dari baterai terus ke lampu A. Lampu A kedudukannya seri dengan ketiganya ini. Maka kalau di sini diputus, cetek diputus, ini mati, maka ini juga mati. Kenapa? Karena arus listriknya sudah mati sampai sini. Dia nggak bisa lanjut sampai ke sini. Maka ini semua mati karena ini kedudukannya seri. Dengan lampu A, lampu B, lampu C, dan lampu D itu kedudukannya seri terhadap lampu A. Nah, kalau beda lagi kasusnya. Kalau misalnya beda lagi kalau misalnya lampu C yang tak matikan, lampu A tetap nyala, berarti arus listriknya kan jalan nih, sampai sini masih jalan. Nah, ini udah masuk percabangan, berarti rangkaian apa Kies? Nggak ada cabang-cabangnya. Ini udah bundatan anak cabangnya. Nah, kalau salah satu lampu paralel dimatikan, yang terjadi dengan lampu A, dia tetap nyala nih, dia dapat arus listrik dari sini, dia tetap nyala. Ini juga tetap nyala karena ke sumbernya nyala. Nih, dia nyala. Ini mati ya nggak apa-apa. Ini kan dia punya arus sendiri, punya kabel sendiri. Ini nyala, yang ini nyala. Ini dia mati sendirian karena ini rangkaiannya paralel. Pusing arahnya rangkaian campuran, rangkaian seri dicampur rangkaian paralel ya. Berikutnya, nah ini nanti latihan soalnya. Nanti coba Bu Guru ulang lagi, ulang ya. Refresh otaknya. Kok nggak semangat sih? Ngantuk? Masih ada yang ngantuk pagi-pagi? Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Ciki-ciki ber. Ya, yuk fokus lagi. Tadi kita sudah belajar tentang rangkaian listrik. Komponennya dulu wis, komponen. Coba kita ulang lagi komponen. Tadi komponen ada apa aja? Terus lampu, terus rangkaian berdasarkan terbuka dan tertutupnya dibagi jadi berapa? 2. Rangkaian listrik terbuka. Kalau terbuka tadi gimana lampunya? Kalau terbuka nggak bisa nyala, dia alias mati. Kalau rangkaian tertutup lampunya nyala. Kalau rangkaian tadi terbuka dan tertutup. Nah, kalau berdasarkan susunannya tadi ada 3 rangkaian listrik seri, paralel, campuran. Ini yang harus kalian ingat baik-baik. Kalau rangkaian seri, lampunya disusun berderet, ya, dan kuat ingetannya. Berderet berarti seri. Kalau bersusun atau bertingkat berarti paralel. Kalau seri mati 1, Mati semua. Kalau paralel mati 1, yang lainnya nyala. Contoh seri tadi apa? Contoh seri lampu apa? Lampu taman. Terus apa lagi? Tinggi. Lampu kelap-kelip. Kalau rangkaian paralel contohnya tadi apa yang di rumahnya Yasmin? Lampu merah, ya, padahal ada lampu hijau, ada lampu kuning, lampu merah atau lampu lalu lintas. Terus lampu apa lagi? Lampu rumah. Di kelasnya Bu Guru, oke lampunya mati, tapi Bu Guru bisa nyalakan lampunya karena ini sekolahan ini juga menggunakan rangkaian listrik paralel. Tak matiin di ruang kelas sebelah di kelasnya Bu Guru, oke bisa tetap nyala karena menggunakan rangkaian
paralel. Nah, terus yang ketiga rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran tadi berarti ini gabungan antara rangkaian listrik seri dengan rangkaian listrik paralel. Nah, nih coba yuk kita latihan yuk. Ini bapak tuannya siapa? Lihat nih, ini ada rangkaian listrik. Yuk perhatikan. Ini rangkaian listrik apa yang warna biru? Coba kamu kalau diputar gini gambarnya ser, maka kelihatan ini rangkaian listrik apa yang bersusun? Paralel. Yang ini rangkaian listrik apa ke lampu 3 dan lampu 4? Seri. Rangkaian listrik seri ada paralel, ada seri. Coba. Kalau misalkan saklar yang ini, saklar 2, guru matikan. Ini kan tadi paralel ya? Ini paralel kan? Ini berarti kan ini rangkaian campuran, ini yang paralel, ini yang seri. Kalau ini tak matikan, si paralel ini berarti mati apa nyala? Nyala, karena dia paralel. Nah, yang inilah saklarnya tak nyalakan. Ini tak nyalakan saklarnya. Maka ini nyala enggak? Nyala dua-duanya. Ini saklarnya nyala, dia nyala. Kalau ini yang dimatikan karena dia paralel, tidak mempengaruhi yang lainnya. Jelas? Jelas. Ada yang mau bertanya? Kamu pernah ngalamin mati listrik enggak? Pernah. Nah, ini mati apa? Kenapa ya coba? Kenapa Mbak Erna? Jangan tiang listriknya, kenapa tiang listriknya roboh? Kenapa? Karena tiang listrik error. Nggak apa-apa, karena apa tadi? Betul, karena nggak ada arus listrik. Tadi tiang listriknya error, Bu. Jadi nggak apa-apa. Tiang listriknya error, Bu. Jadi nggak ada arus listrik, maka dia padam semua. Kalau kayak begitu kejadiannya, kamu bisa nggak dandanin di setrum-setrum? Nah, bisa nggak kamu? Bisa, jangan coba-coba ya, itu harus menggunakan atau orang yang ahli. Satu rumah aja pernah mati nggak? Kontak ya. Kenapa kok bisa mati kafe? Ya bisa jadi belum bayar listrik. Kenapa lagi? Listrik dilarang, kamu bayar listrik udah dina mati. Kalau nggak bayar listrik mati semua, berarti artinya tidak ada sumber listrik. Paham? Paham ya? Nah, sekarang kita akan praktek membuat rangkaian listrik. Nah, tadi ini baterai. Baterai kan sebagai sumber listrik. Nanti Bu Guru kasih bahan-bahannya ya. Nanti tak jelaskan. Di baterai itu kalau kalian amati ada tanda positif dan ada tanda negatif. Ini berdasarkan tempat duduk aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bu Guru sudah itu loh. Sudah nugasin bawa kardus kemarin. Dibawa nggak? Mau buat ini dong. Iya, bisa nggak perhatikan dulu? Halo. Perhatikan dulu. Sudah Bu Guru bagi alat dan bahannya. Baterainya ada berapa? 2. Coba lihat semuanya, ambil baterainya, bisa lihat barengan. Ini kan bisa lihat. Coba di gambar baterai ada tanda positif dan ada tanda negatif. Cari, ada nggak? Baterainya pegang, ada? Ada. Tanda positif itu artinya dia kutub positif, tanda negatif artinya kutub negatif. Nanti yang disambungkan di rumah baterai sesuai tandanya ya. Ini namanya rumah baterai. Lihat, di rumah baterai ada tanda positif dan ada tanda negatif. Kamu pasang sesuai itu.
konslet. Nggak mau, harus sesuai ya. Nanti dipasangkan. Nah, semua perhatikan ke sini. Yuk, jangan pegang dulu. Lihat ke sini, yuk. Semuanya perhatikan ke sini. Tidak boleh hasilnya bekerja dulu. Kita akan lihat bagaimana tutorialnya. Bentar, ibu udah punya video dari YouTube. Kamu punya HP kan? Punya. Ada YouTube ya? Ada kuotanya? Jangan dipakai buat main aja. Browsing misalnya kita hari ini kan rangkaian listrik di rumah, kamu belajar cari di YouTube. Tutorial membuat rangkaian listrik ada. Rangkaian listrik campuran ada tutorialnya. Jadi memanfaatkan ya. Dimanfaatkan HP-nya untuk game baik. Yuk, perhatikan yuk. Rangkaian seri. Kita akan buatnya rangkaian seri ya. Bahannya nanti ya, coba perhatikan alat dan bahannya. Tadi yang Bu Guru bagi kabelnya ada nggak? Cek. Ada. Ini alat dan bahannya. Kabelnya ada. Terus yang ini nih. Fittingan lampu. Ini ada. Kamu kita kasih berapa? 2. Lampunya 2. Ini sepaket ya, nanti dipasang. Ini namanya apa tadi kita belajar apa? Terus ini apa? Baterai. Kita kasih 2. Ini namanya rumah baterai ya. Yuk lanjut. Kamu lihat tutorialnya. Papannya sudah bawa papan kardus? Gunting, selotip? Sudah ya? Yuk. Jadi disambungkan kabelnya. Nanti kamu itu dulu potong-potong dulu jadi 4. Yuk. Oh ya, ini Bu Guru ada tugas kelompoknya. Tak kasih ini nanti kamu buat laporan hasil. Ya, praktek. Tak jelasin dulu. Nanti tulis nama kelompokmu, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis nama kelompoknya siapa saja. Alat dan bahannya tulis di kolom. Langkah membuat rangkaian listriknya ditulis ya. Kerjasama ada yang jadi sekretaris. Tulis, jadi nanti kerjanya bisa cepat. Ya, ada ludu. Bagi tugas. Kalau bagi tugas kerjasama bisa cepat selesai ya. Sambil perhatikan. Jadi bagi kabelnya jadi 4. Diserut di apa namanya ya? Dikupas dulunya sedikit buat nyambungin. Kerjasama ada yang tulis yang tulis siapa yang tulis? Kelompok 1 nih, kelompok 1 nih. Tak kasih nih kelompok 1. Ini jadi kelompok 1. Mas Al berarti tugasnya nulis ditulisin tuh. Nama kelompoknya siapa aja, alat dan bahannya apa saja tuh. Tadi Bu Guru bagi ya. Termasuk bangsa gunting, kerdus. Itu masuknya kemana? Alat dan bahan. Mas Bin, ini sekretarisnya siapa? Ini Soma, nama kelompoknya. Yuk kerjasama.
berapa? 4. Berarti kerja kabeh. Nyerutin itu kabel. Jadi tidak ada yang tidak bekerja. Kerja sama. Ini kok belum? Ini disuruh Pak saya. Iya, ada gunanya. Jangan sampai ada alat yang tidak digunakan. Gunakan kalau ada gunting yang tidak bisa dipakai, itu pas ujungnya sedikit ya. Jangan sampai putus. Apa saja itunya? Semangat dulu. Kalau hati-hati kena tangan. Gunakan guntingnya hati-hati. Gunakan guntingnya hati-hati. Yang susah boleh bilang buku. Iya, yang guntingnya itu kabelnya aja. Kalau sudah dikupas ujung-ujungnya, kamu naikkan seperti ini. Berarti lampunya taruh di pitingan dulu, lampunya pasang di pitingan. Iya, alatnya ditulisin semua Mas Alkan. Apalagi itu gunting. Pokoknya semua yang kamu gunakan hari ini itu jadi alat dan bahan. Temukan sendiri. Kalau pakai jangan dipakai. Baterai. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Ya, tulis kerjasama. Kalau kamu bekerja sama. Kalau udah dikeret, ditarik aja. Nah, ini. Sip. Masukkan dia ke saklar. Saklar kan itu lubangnya ada 2. Itu harus terhubung semua, jadi rangkaiannya bisa tertutup. Kamu kan bisa nyambung. Iya. Masukkan ke rumah baterai. Masukkan ke rumah baterai dulu. Harus sama tuh ada tanda positif sama negatifnya. Jangan kebalik. Ada kutub positif sama kutub negatif. Yang kutub positif berarti harus ditaruh di yang kutub positif. Siapa yang Kayaknya siapa sing cepet ke? Harus hati-hati loh. Hati-hati ngepasnya, hati-hati masangnya.
Empat ya. Coba. Iya, berhasil udah. Nah, yang udah berhasil nyala, kamu taruh di kardus. Terus kamu bawa sarung tangan. Nah, dirangkai. Ya, kelompok berapa nih berhasil? Kelompok yang garis ke kanan. Ya, kelompok yang lain. Dirangkai yang berhasil. Nggak boleh saling menyalahkan, kan kelompok ini udah nyala 1, 2, 3 udah berhasil, 4 berhasil, itu udah nyala, udah berhasil semua. Ya tinggal dirangkai ke kardus papannya. Sama tarik tulis tadi langkah-langkahnya. Sip, matikan. Apa weh? Kebanyakan nih. Aku baik ya. Teman-temannya apa? Aku udah satu nih. Tangan
full kondisi tuh ada kondisi. Laporannya kelompok 1 belum ya? Kerjasama diskusi tadi gampang Titik apa ya? Dua makanya kerjasama tuh apa juga harus ya. Kelompok 3 sudah selesai laporan dan membuatnya tentang kelompok 3. Kedua siapa yang jangan ngotot-ngotot. Jangan marah-marah. Ya, ditulis so, langkahnya apa? Kan tulis aja, kertasnya berarti nulisnya tulis. Gak boleh marah-marah. Kan harus kerja sama. Masa marah-marah. Kalau marah-marah cepat selesai enggak? Enggak. Harus kerja sama. Kelompok 3 udah selesai nih. Udah kayak lagi. Hebat. Juara 1. Jangan mainan gunting. Yang sudah minta tolong guntingnya kumpulkan, nggak boleh buat mainan. Kumpulin masukin kasih. Kalau udah selesai guntingnya nggak boleh buat mainan. Udah jadi? Sudah terpasang semua? Kelompok 1 sudah? Tadi kelompok 3 dulu. Ya, perhatikan duduk. Duduk, Mbak. Semuanya duduk. Duduk. Ya, kelompok 3 dulu. Coba bawa hasilnya ke depan. Ya, salah satu boleh, salah satu. Ya, sini Mas Eko, sini Mas Asmi. Lihat semuanya punya kelompok 3. Dengan kelompok 3 lihat. Halo. Hai. Kelompok 3 coba Mas Asmi. Jalan Mas. Yeay, kelompok tadi yang selesai nomor 2. Kalian betul. Lihat punya kelompok 4 nyalakan. Yeay. Berikutnya kelompok 2. Lihat kelompok 2. Yeay. Kelompok 6. Maju. Kasih jalan, kasih jalan. Lihat kelompok 6. Yeay. Kelompok 1. Ini masih di. Alhamdulillah semuanya menyala. Berarti bisa membuat rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian listrik seri. Yo, sekarang sudah laporannya kan sudah selesai dibuat, nanti Bu Guru minta ya. Yuk sama-sama yuk duduk. Sudah. Tidak ada yang main gunting, semua gunting
tentang rangkaian, tentang arus listrik, tentang rangkaian listrik. Tadi arus listrik ya, arus listrik. Kemudian ada komponen-komponen listrik. Komponen listrik ada apa saja? Kelompok 1. Komponen-komponennya ada apa saja ini? Baterai. Kelompok 2. Saklarnya sudah disebutkan, jangan sebutkan lagi. Baterai, saklar. Apa lagi? Lampu, piting, boleh piting. Apa? Kabel. Rumah baterai ya. Bisa jadi komponen. Jadi komponen listrik ada tadi baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Sederhana. Ada rangkaian listrik sederhana. Sumbernya baterai. Saklar tadi fungsinya sebagai apa saklar? Ya on off ya. Nah, mematikan dan menghubungkan arus listrik. Tadi baterai, saklar, kabel. Tadi kabel fungsinya buat apa ya? Menghubungkan arus listrik. Ya. Kemudian tadi alat elektroniknya yang digunakan apa tadi? Lampu. Lampu adalah alat elektronik yang menerima sumber listrik. Dari mana sumber listriknya tadi? Baterai. Sing menghubungkan, siapa mikir sing menghubungkan? Kabel. Yang memutuskan dan menghubungkan arus listrik siapa? Saklar. Pinter, masya Allah. Berikutnya anak-anak. Tadi ada yang mau tanya enggak? Apa sudah jelas tentang rangkaian listrik tadi? Rangkaian listrik ada 3. Rangkaian apa saja? Seri, rangkaian seri cirinya apa? Disusun. Pinter. Kalau rangkaian paralel lampunya disusun secara bertingkat. Contoh rangkaian seri, coba simpulkan tadi kita udah belajar contoh rangkaian seri apa contohnya?
Karena ini tugas mandiri, silahkan kerjakan sendiri-sendiri. Iya, dikasih nama. Betul. Kasih nama. Yuk Mas Ridho kerjakan. Ada yang punya pulpen? Pulpennya habis. Pulpennya mana nih? Patah. Ya. Ayo Mas Asmi, kerjakan. Fokus. Tadi sudah Bu Guru jelaskan semua. Boleh langsung di titik-titik. Melanjutkan jawabannya di tempat titik-titik boleh, kalau nggak bisa di belakangnya boleh. Yang paling penting kasih identitas nama. Orang guru apa nurun orang ditutupin rambut banget. Ini tadi laporannya ya, kelompok 1 guru ambil ya. Fokus, jangan terang. Nah, mau komponen listrik apa? Kan tadi komponen listrik ada banyak, aku sebutkan 21.
apa Miki? Semuanya itu disebut apa? Waktunya terus berjalan ya, tapi fokus, mengerjakan dengan fokus. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nanti Bu Guru koreksi. Dikumpulkan dulu ke kelompok. Dikumpulkan dulu ke kelompok tadi jawabannya. Nah, tadi waktu pembelajaran Bu Guru lihat tuh ada kelompok yang marah-marah. Anak-anak sudah mengerjakannya, sudah berhenti. Kumpulkan. Dikumpulkan, ya sudah. Kumpulkan setiap kelompok taruh di tengah. Sudah selesai. Jangan marah-marah. Sudah, kumpulkan sini Mas Al. Jadikan satu. Anak-anak, sekarang ini banyak sekali kejadian atau terjadi bullying, membuli temannya. Contoh membuli apa? Contoh membuli, mengejek, gak sampai orangnya mau tuane, gak sampai batire, ya. Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh mengejek temannya. Mengejek temannya tidak boleh. Sudah Mas Ubay. Mas Dwi, kumpulkan. Perhatikan semua layar. Bu Guru punya nyanyian yang kemarin Bu Guru share di grup. Ya, tidak boleh mengejek. Kalau sesama teman harus rukun ya. Harus berteman semuanya. Sudah buka grup ya? Sudah. Harusnya sudah tahu lagu ini. Lagu